nyari rumput. Heeh. Itu dia denger suara tangisan si menir itu. Oh, itu awal mula ketemu Iya. dia. Terus Nah, disamperin lah sama Pak Lasmono. Pak Lasmono. Terus? Terus tahunya tangisan si menir itu. Setelah ketemu dengan Pak Lasmono dan Menir, Dan setelah dia ngobrol, karena Pak Lasmono itu juga tinggal sendiri, akhirnya dibawa pulang lah si menir itu. niatan untuk menolong. Niatnya untuk menolong. Nah, itu alasannya kenapa kok Menir ada di tengah hutan dan menangis di hutan, itu alasannya jika jenengan tahu apa ya? Itu dulu kalau saya ngobrol sama Pak Lasmono, Heeh. dia itu ceritanya itu katanya dia itu menir itu anaknya Pak Lurah. Lurah di desanya. Iya, Desanya kalau nggak salah apa? Musuh. Kemusu. iya. Oh iya, iya bener berarti. Di Lurah di desa Kemusu. Heeh. Nah, karena si menir ini buruk rupa Heeh. dan bapaknya ini tidak menghendaki, akhirnya diusirlah si menir Sama bapaknya sama sendiri. bapaknya sendiri. Mungkin karena jabatan lurahnya malu dengan masyarakatnya, Heeh. Berarti akhirnya buruk rupa, diusir. berarti buruk rupa itu sejak lahir itu, Pak. Iya, Oh, kulitnya ireng kabeh ya, Mas. Oh. Diusir sama bapaknya hingga pergi ke hutan. iya. Nah, terus ini saya sambil ngerokok ya, Pak. Monggo jenengan ngerokok betul. Oh, nggih. Niki. Nah, Ngapunten. Menir itu kan menjadi sosok misterius yang mungkin bisa meresahkan, bahkan lebih, itu bisa membunuh manusia. Memangnya setelah dibawa Pak Lasmono pulang ke rumah itu, apa yang terjadi dengan Menir sehingga ada di satu ruangan yang tidak boleh dibuka? Kalau kejadian itu, Mas, sebenarnya ini Pak Lasmono itu sudah berjalan hidup berdua ya kan, sama si menir. Iya. Dan yang namanya keuangan kan kita nggak ada yang tahu, Mas. Iya. Nah, Pak Lasmono itu pergi merantau Kerja. kerja. Berarti Menir ditinggal di rumah Pak Lasmono. Iya. Terus Nah, di saat dicarilah sama si menir itu kesono kemari, karena pas ketemu itu kan si menir pulang kok saya tengok-tengokin kayak orang depresi gitu, Mas, kayak stres gitu siapanya? si menirnya itu. Oh, iya. Berarti itu Pak Lasmono pergi sekitar berapa lama kok Menir sampai mencari? Udah lama, Mas. Memangnya nggak ada kayak pesan nanti saya akan kembali? Ya dulu sih ngomongnya begitu, Gimana? dulu sempet pamit juga kok sama saya karena kita berdekatan gitu. Dia juga sempat nitipin gitu. Jadi sambil ditengokin, tolong dijagain gitu loh, Mas. Ya Nah, karena itu pamitnya kurang lebih berapa lama merantau waktu pamitnya? 3-4 tahun kayaknya. Pokoknya tapi kan sebelum 2 tahun itu paling lama dia itu cuman sebulan Pulang. itu pulang, terus berlangsung kok lama-lama jadi lama pulangnya. Oh, jadi mungkin karena memang biasanya sebulan sekali pulang. Iya. Lah ini kok ada Nah, yang suatu- terakhir itu setelah 2 tahun itu, 2 tahun itu dia pamit berangkat lagi.
Akhirnya selama 2 tahun nggak pulang dan Menir mencari Iya, Pak Lasmono. Pak Lasmono. Terus apa yang terjadi dengan Menir waktu setelah mencari Pak Lasmono? Menir itu mencari Pak Lasmono itu kurang lebih sekitar seminggu 2 minggu, dan dia ngomong sama saya itu benar-benar memang ketemu, tapi Pak Lasmononya sudah berubah, nggak mengenali dan sama perempuan lain. Berarti Menir ketemu dengan Pak Lasmono di tempat di mana Pak Lasmono kerja. Iya, Tapi Pak Lasmono nggak mengenali dan Menir. nggak mengenali Dan itu pun sama perempuan lain. perempuan lain. Kok bisa ya? Udah nikah sama perempuan lain gitu maksudnya Mas? Iya, Bisa ya Pak Lasmono yang pribadinya baik mengkhianati Menir yang selama ini menemani Pak Lasmono. Baik. Kasihan Menir. Tapi kalau menurut angan-angan saya sih tapi gini kok Mas, nggak mungkin. itu dia itu waktu dulu berangkat kerja Heeh. itu saya dengar katanya bisnya itu mengalami kecelakaan, Bis yang dinaiki dinaiki Pak Pak Lasmono. Lasmono itu. Lalu apa yang terjadi sama Pak Lasmono pas mengalami kecelakaan itu? Pas itu karena saya juga nggak ini kan apa maksudnya nggak mengurusi gitu loh Mas. Jadi saya nggak mendetail. Heeh. Katanya sih kecelakaan, kepalanya terbentur entah apa. Heeh. Nah, kayak namanya di rumah sakit apa di mana, mungkin di rumah sakit kali ya. Itu kejadiannya itu ada salah satu keluarga korban dari bis itu Heeh. yang membawa Pak Lasmono Dirawat di rumah sakit itu. yang pas dirawat di rumah sakit itu. Lah Pak Lasmono apa yang dialami pas kebentur kepalanya itu setelah kecelakaan itu? Itu katanya sih hilang ingatan loh Mas. Hilang ingatan. Iya, itu saya dengarnya begitu. Nah setelah hilang ingatan itu dia nggak pulang. Udah nggak ada pulang sama sekali sampai sekarang itu. Oh sampai benar-benar dicari Menir tadi. Sampai Menir nyariin karena dia mungkin gini. Jadi ceritanya itu kan karena lama nggak pulang itu, mungkin kan itu karena udah kejadian kecelakaan itu. Heeh. Sehabis kejadian kecelakaan Menir kan baru mencari gitu loh. Berarti setelah kecelakaan Pak Lasmono hilang ingatan dan mungkin sampai 2 tahun lamanya menikah sama wanita yang ada di tempatnya kerja sana. Bahkan melihat Menir pun nggak ingat. Nggak ingat. Nah, tadi kan jenengan mengatakan bahwa setelah Menir mencari seminggu atau 2 minggu lamanya, Ya, pulang-pulang itu dalam keadaan sedih dan depresi. Mungkin karena itu ketemu Pak Lasmono yang sudah tidak mengenali Menir. Lah, setelah Menir pulang dan mengalami kejadian ketemu dengan Pak Lasmono yang nggak kenal sampai dengan perempuan lain yang mungkin sudah menjadi istrinya, Menir, apa yang terjadi dengan Menir di rumahnya Pak Lasmono? nah semenjak kejadian itu si Menir itu udah nggak keluar sama sekali, Nggak keluar. nggak pernah keluar. Cuman dia itu kalau malam kayak nangis, Heeh. katanya panas. Lalu apa yang terjadi sama Menir? Karena tangga nggak ada yang terlalu ini, saya juga nggak berani kalau sendiri. Ya, Sampai pada titik akhirnya itu sampai meninggal lah si Menir itu. meninggal dalam keadaan